Selamat datang di podcast Suara Hukum, Suara Perdamaian. Sobat Suara Hukum dimanapun Anda berada, kali ini akan ditemani Galuh dalam beberapa menit ke depan. Di sesi ini, Galuh akan membahas masalah seputar perlindungan data pribadi di Indonesia dan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP pada tanggal 20 September 2022 lalu. Hal ini sejalan dengan maraknya kasus peretasan data yang terjadi di Indonesia. Dan yang tak kalah menggemparkan publik adalah kasus peretasan yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Dilansir dari beberapa media, salah satunya adalah detik.com, hacker Bjorka mencuri perhatian publik karena ia dikabarkan membagikan 2 juta dari 105 juta data penduduk Indonesia dari sistem KPU. Ia membagikannya secara gratis dan dinilai oleh pakar keamanan cyber dan forensik digital sebagai data yang valid. Tidak hanya di situ, Bjorka membocorkan 1,3 juta data SIM card penduduk Indonesia. Dan yang terakhir ini yang paling ramai di Twitter, Bjorka mengunggah cuitan Happy Birthday pada tanggal 10 September 2022 kepada Menkominfo Bapak Johnny Plate. Ia juga mengunggah data NIK, vaksin, maupun alamat rumah. Ini yang membuat sosok Bjorka menjadi sosok yang paling dicari ya di bulan ini. Sejatinya kasus peretasan data tidak hanya berhenti di kasus Bjorka saja. Sebelumnya, kasus peretasan data yang terjadi sepanjang Januari sampai dengan September 2022 dilansir dari tempo.com, yakni adanya kebocoran data di beberapa instansi, korporasi maupun perorangan. Pada Januari 2022 dikabarkan terdapat kebocoran data di kantor cabang Bank Indonesia Bengkulu, dan ini dibenarkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Selanjutnya, kebocoran data pasien rumah sakit mulai dari foto pasien, hasil tes COVID, ini sebesar 720 GB dari beberapa rumah sakit di Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat pula kebocoran data pelamar kerja di PT Pertamina Indonesia. Selanjutnya, kebocoran data 21.000 perusahaan di Indonesia sebesar 347 GB. Hal ini cukup mencengangkan ya, Sobat Suara Hukum, di mana perlindungan data pribadi di Indonesia ini memiliki posisi yang lemah dan cukup rentan. Nah, ini perlu kerjasama yang baik, tanggung jawab, serta sinergi, baik dari pemilik data perorangan, kemudian penyelenggara sistem elektronik, maupun dari pemerintah. Dengan disahkannya RUU PDP ini, diharapkan kasus peretasan data di Indonesia dapat dikendalikan. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa efektifkah RUU PDP ini untuk menekan tingginya angka peretasan di Indonesia? Dan mampukah RUU PDP ini memberikan efek jera bagi para hacker nih? Ya, salah satunya Bjorka misalnya. Seberapa efektifkah RUU ini diterapkan? Nah, buat Sobat Eka yang penasaran apa saja sih muatan yang terkandung dalam RUU PDP ini? Nah, saya akan membacakan beberapa larangan maupun sanksi yang diatur dalam RUU PDP ini. Nah, ini salah satu larangan dalam pasal 65 RUU PDP, di mana diatur bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Kemudian, larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Setidaknya ketentuan tersebut diatur dalam pasal 65 UU PDP dan juga pasal 66 UU PDP. Nah, mengingat kasus pemalsuan data pribadi ini
cukup marak kita jumpai ya. Salah satunya adalah banyaknya kasus phishing yang terjadi di beberapa media sosial. Nah, ini cukup menjadi perhatian juga ya, dimana kita harus berhati-hati menjaga akun media sosial kita juga. Selain rutin mengganti password, ya kita juga harus cukup memberikan rasa aware. Ya, kita mulai menjaga privasinya dengan baik ya. Meskipun langkah tersebut masih belum cukup menjamin perlindungan data pribadi, tapi setidaknya pencegahan itu berawal dari diri kita sendiri. Selanjutnya, sanksi bagi pelanggar pasal yang telah saya sebutkan tadi, pasal 65 maupun pasal 66. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Kemudian, sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar diatur dalam pasal 67 Undang-Undang PDP. Dan selanjutnya, bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Ini diatur dalam pasal 68 Undang-Undang PDP. Nah, untuk jenis data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini meliputi 2 hal, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, di mana di dalamnya diatur data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun data yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana undang-undang ini memiliki kekuatan mengikat, dalam hal artian mampu mengendalikan kasus peretasan yang terjadi di Indonesia. Mengingat dalam RUU ini perlu dikaji lagi beberapa klausul ya. Maksud saya di sini beberapa ketentuan yang seharusnya memberatkan bagi para pelanggar. Ini perlu menjadi perhatian publik pula ya. Dan untuk yang penasaran, apakah undang-undang ini cukup membuat para hacker jera? Nah, akan saya bahas di sesi selanjutnya. Dan dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.